بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنواصل كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. واسم الإمام البربهاري عندك يا أبي الدرداء؟ نعم، أحسنت، الحسن ابن علي ابن خلف، وكنيته أبو محمد البغدادي رحمه الله. قال المؤلف: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. يقول الإمام البربهاري, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwa sesungguhnya di dalam sunnah, kata beliau, fis sunnah, yang dimaksud dengan sunnah apa? Apa konteksnya ketika kata beliau annahu laisa fis sunnati qiyasun, tidak ada qiyas di dalam sunnah. Apa makna sunnah di sini, Kevin? Sangat mudah, satu lafaz. Nah, ahsanta, akidah. Akidah. Kata beliau, tidak ada di dalam perkara akidah itu qiyas. Akan datang penjelasan qiyas. Di dalam akidah, di dalam iman, tidak ada konsep qiyas, tidak ada analogi di situ. Akan datang rincian insyaallah. Kemudian kata beliau, wala yudrabu lahal amthal, maka tidak boleh dijadikan dalam perkara gaib itu al-mathal, yakni tamthil. Maksudnya di sini mengarah kepada sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Yani Allah tidak boleh disamakan dengan kaifiyat sifat makhluknya, sebagaimana Allah katakan wala tadribu lillahi al-amthal, dan janganlah kalian jadikan bagi Allah kaifiyat yang kalian ketahui dan kalian bayangkan atau kalian samakan dengan makhluk. Innallaha ya'lam wa antum la ta'lamun. Kata beliau, dan tidak boleh di dalam perkara akidah hawa nafsu dijadikan sebagai tolak ukur yang diikuti. Yang menjadi pondasi dalam akidah, kata beliau, adalah membenarkan seluruh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pondasi dalam akidah tauqifiyah. Mari kita sebutkan makna tauqifiyah, kita ulang-ulang. Ibadah tauqifiyah, hukum asalnya. Akidah tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Apa makna tauqifiyah, Kevin? Bang Arun enggak pernah datang lagi. Ini hadha soal daiman yatawajjah ilaih. Kevin. Sering kita ulang tauqifiyah, tauqifiyah, ibadah tauqifiyah. Ini kan basic dalam agama. Abah Rashid. Naam, ahsant, berlandaskan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ada dalilnya, imani, kerjakan, tidak ada, udah. Jangan pandai-pandaian, jangan mempelopori sesuatu yang tidak pernah datang dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah hukum asal apa? Perkara akidah. Makanya kita mengatakan Allah turun, apakah kita karang-karang Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir? Bukan kita karang, Rasulullah yang menyampaikan. Yanzilu Rabbuna ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Rasulullah menyampaikan. Sekiranya kalau bukan dikatakan Rasulullah, kita tidak akan pernah mengatakannya, karena Rasulullah yang sampaikan, kan gitu. Kata beliau, bila kaifin wala syarah. Ini sering datang dalam ucapan salaf ketika mengatakan sifat-sifat Allah atau dalil-dalil yang menetapkan sifat Allah, menyebutkan sifat
bila kaif wala syarah wala makna, datang dari Imam Ahmad dan selainnya ada banyak. Sebenarnya di kitab Al-Bayan Al-Awhad sudah kita jelaskan apa makna bila kaif wala syarah. Bila kaif yakni tanpa takyif. Maksud bil kaif ay takyif. Jangan dikaifiyahkan. Jangan dibayangkan kaifiyat sifat Allah dan jangan ditanya bagaimana kaifiyat sifat Allah. Jangan dibayangkan bagaimana bentuk sifat Allah dan jangan ditanya bagaimana bentuk sifat Allah. Jangan dibayangkan dan jangan ditanya. Bisa saja orang tidak membayangkan tapi dia bertanya. Ketika kita menetapkan Allahu Jalla wa Ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, maka ada orang yang bertanya kepada kita, kaifa yanzil? Bagaimana Allah turun? Baru dibilang jangan ditanya bagaimana. Wala syarah, maksud dari syarah ay wala tafsir. Ini datang dari ucapan salaf, dari Imam Ahmad dan selainnya, Sufyan Ats-Tsauri. Ada banyak para ulama, udah kita bahas di kitab Al-Bayan Al-Awhad. Apa makna wala syarah? Jangan ditafsirkan. Kenapa? Qira'atuha tafsiruha. Cara membacanya itulah tafsirnya. Apa makna turunnya? Turun dalam bahasa Arab diketahui at-tawajjuh minal a'la ila suful, mengarah dari atas ke bawah. Yang bodoh itu kalian yang jauh dari ilmu bahasa Arab, orang-orang Jahmiyah. Yang jahil terhadap ilmu bahasa Arab itu kalian. Kenapa? Karena rusaknya pemahaman kalian yang kalian bangun di atas pemahaman Aristoteles. Nanti kalian tembaklah nanti ke jisim. Ini kesalahan dalam berfikir. Jadi musibah terbesar di sisi orang-orang ahli kalam, kenapa mereka menolak sifat-sifat Allah? Mereka jadikan istilah ilmu al-kalam dan ilmu filsafat ke dalam bahasa Arab. Mereka campur, mereka adukkan, mereka jadikan gado-gado. Ini dia musibahnya. Wadih. Musibah terbesar ilmu kalam menjadikan istilah ilmu filsafat ke dalam bahasa Arab. Mereka campur. Contohnya jisim. Kita katakan jisim dalam bahasa Arab apa artinya? Al-badan wal jasad. Kemudian di sisi mereka bukan hanya badan dan jasad. Jisim itu yang tersusun dari atom, benda terkecil yang mutamatsil, yang sama persis. Ini kan musibah. Dari mana datangnya ini? Teori atom. Begitu juga kata mereka, jisim itu yang 3D, 3 dimensi. Mereka berselisih tentang apa makna jisim dan semua menafsirkan dengan akal dan hawa nafsunya. Nah, Ahlus Sunnah tidak ada konsep ini. Tidak ada konsep filsafat, tidak ada konsep ilmu kalam di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah makna wala syarah. Kenapa tidak disyarah? Kenapa tidak ditafsir? Apa jawabannya? Qira'atuha tafsiruha. Cara membacanya, lafaznya itulah tafsirnya. Apa makna wajah-wajah ma'ruf? Saking jelasnya maknanya, nggak perlu lagi ditafsirkan. Karena ketika ditafsirkan, rusaklah nanti. Wah. Apa makna ilmu? Ilmu mengetahui. Bukan tidak boleh ditafsirkan, ada tafsirannya. Tapi karena di sisi para salaf, di sisi para sahabat, mereka orang-orang yang fasih di dalam bahasa Arab. Makanya seorang Arabi, orang Arab Badui, bertanya kepada Nabi SAW. Ketika Nabi mengatakan apa? Bahwa Allah tertawa. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ayadhaku Rabbuna? Ya Rasulullah, dia ingin memastikan benar Allah itu tertawa. Dia tidak bertanya, ma makna tertawa ya Rasulullah? Apa makna tertawa? Apa makna dhahik? Dia enggak bertanya demikian, tapi dia memastikan, ya Rasulullah, apakah Allah benar tertawa? Kata Rasulullah, na'am. Kalau begitu katanya, wa inna la na'dimu min rabbin yadhaku khairan. Sesungguhnya kita tidak akan pernah kehilangan kebaikan dari Rabb yang tertawa. Apa konsekuensi dari tertawa? Allah mengampuni, Allah merahmati. Ini konsekuensinya. Tapi tertawa bukan merahmati, bukan mengampuni maknanya. Tertawa dan tidak menjadi konsekuensi tertawanya Allah sebagaimana manusia yang harus tersenyum, kelihatan giginya. Allah alam bagaimana Allah tertawa. Inilah makna bila kaif wala syarah. Jangan ditanya bagaimana, jangan dibayangkan bagaimana, dan jangan ditafsirkan kenapa, maknanya jelas. Bisa jadi memang pada hakikatnya maknanya jelas,
di sisi para ulama dan para salaf, akan tetapi di sebagian manusia tidak jelas maknanya disebabkan kejahilannya dalam bahasa Arab dan ilmu agama, kan gitu. Yang salah siapa? Dianya, kenapa dia nggak belajar? Bisa jadi orang awam tidak mengetahui maknanya disebabkan kejahilan. Tapi yang salah siapa? Apakah dalil yang salah? Kita nggak tahu dalil yang salah atau kita yang salah? Abu Rashid? Hah? Misalnya kita belajar, kan banyak kita nggak tahu makna dalil dari Al-Quran misalnya. Disebabkan al-ujmah, disebabkan ajam, nggak paham. Bahkan orang-orang Arab, banyak orang Arab di zaman sekarang lebih ajam dari sebagian orang ajam yang bisa bahasa Arab. Ini disebutkan Syekh Albani rahimahullah. Nah, saking jauhnya, saking rusaknya bahasa Arab sekarang, saking sedikitnya orang-orang yang menekuni ilmu bahasa Arab. Di kampus sana sedikit orang yang suka nahwu sharaf. Orang-orang Yaman. Sedikit yang suka nahwu sharaf. Kenapa? Karena mereka anggap bahasaku biasa, tapi sebenarnya mereka nggak paham tentang penggunaan kaidah-kaidah ilmu bahasa. Nah, makanya yang semangat belajar sharaf itu orang-orang Indonesia, orang-orang Ethiopia, orang-orang ajam di markis kita. Orang-orang Somali, itu yang semangat bahasa Arab. Kalau orang Yaman, orang Arab sedikit. Dari dulu kalau di Saudi pun kayak gitu. Sedikit yang menekuni dan suka ilmu bahasa Arab. Sedikit. Bukan nggak ada. Wadih. Kemudian ucapan beliau, wala yuqalu, tidak boleh dikatakan 5. Kenapa Allah turun? Kenapa Allah datang pada hari kiamat? Nah, tentang sifat-sifat Allah tidak boleh ditanya 5. Kenapa? Ini bukan hakikat dari mukmin dan muslim, kan gitu, berserah diri. Yang jelas kita imani kaidah umum dalam memahami sifat Allah, seluruh perbuatan Allah memiliki hikmah. Seluruh perbuatan Allah, Allah tertawa ada hikmahnya. Allah bahagia, farah, ada hikmahnya. Allah datang ke langit, Allah datang pada hari kiamat, ada hikmahnya. Tidak boleh ditanya 5. Kenapa? Bukankah disebutkan di dalam apa? Di dalam ayat? Hah? Apa ayatnya? Disebutkan dalam Al-Quran. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah menyebutkan Allah tidak ditanya atas perkara yang Allah lakukan. Kenapa? Disebabkan sempurnanya hikmah Allah. Wahum yus'alun. Manusialah yang ditanya atas perbuatan mereka. Kenapa? Karena Allah Rabbul Alamin, penguasa. Terserah Allah mau melakukan apa saja. Yang jelas perbuatan Allah di atas hikmah. Dan Allah mengharamkan bagi dirinya kezaliman dalam bentuk karunia dan rahmat dan kasih sayang. Bukan berarti Allah tidak mampu menzalimi. Ini disebutkan para ulama. Allah mampu menzalimi manusia, tapi Allah haramkan kezaliman dari dirinya dalam bentuk rahmat dan kasih sayang. Ya ibadi inni haramtu zulman ala nafsi fala tadzalamu. Hadis Al-Qudsi. Allah menyebutkan sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman bagi diriku. Kemudian wala kaif, ini maknanya sudah kita sebutkan, jangan ditanya bagaimana sifat Allah dan jangan dibayangkan. Nah, masalah kaifiyah ini udah kita bahas di kitab Al-Bayan Al-Awhad. Baik. Yaqul al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, wa laysa fi sunnati qiyasun wa la tudrabu laha al-amthal wa la tudrak bil uquli wa lal ahwa, innama huwa al-ittiba'u wa tarku al-hawa. Beliau menyebutkan di kitab Ushulus Sunnah, pondasi ahli sunnah, kata beliau di dalam akidah tidak ada konsep analogi dan kias, khususnya dalam perkara asma' wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Dan tidak boleh disamakan kaifiyat sifat Allah dengan kaifiyat sifat makhluk. Dan kaifiyat dari perkara yang gaib itu tidak bisa dijangkau oleh akal dan hawa nafsu. Akan tetapi hakikat dari iman adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, yakni tauqifiyah, dan wajib meninggalkan hawa nafsu. Termasuklah bentuk hawa nafsu adalah ilmu al-kalam dan ilmu filsafat.
Nah, wa yaqulu al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibni Abi Zamanin, kata beliau, i'lam rahimakallah anna sunnata dalilul Quran. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, anna sunnata dalilul Quran. Apa makna sunnah di sini? Konteksnya dalilul Quran. Sesungguhnya sunnah adalah tafsir dari Al-Quran. Apa makna sunnah? Sunnah di sisi ulama hadis, kullu ma uthira 'anin nabi alaihi salatu wassalam min aqwal wa af'al wa taqrir. Kan gitu. Semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ucapan, perbuatan dan takrir. Makanya Nabi bilang pentingnya memahami istilah para ulama, udah kita sebutkan di awal, harus kita ingat. Kata beliau, dan akidah itu tidak bisa dijangkau dengan mengkiaskan. Tidak boleh dikiaskan. Makanya orang-orang ahli kalam dan orang-orang filsafat senantiasa mengkiaskan yang gaib dengan yang terlihat, yang syahid, yang masyhud. Wala tu'khadhu bil uqul, tuh enggak bisa dijadikan akal itu sebagai tumpuan utama. Wa innama hiya al-ittiba'. Hakikat dari dalam perkara iman dan akidah adalah mengikuti lil a'immah walamma masya alaihi jumhur walima masya alaihi jumhur hadhil ummah, dan terhadap apa yang berjalan mayoritas ulama, artinya ijma' para ulama. Baik, berkata al-Imam Abu Nasr As-Sijzi, wala khilafa bainal uqala fi anna sunnata Rasulillah alaihi salatu wassalam la tu'lamu bil aql wa innama tu'lamu bin naql. Kata beliau, tidak ada perselisihan antara orang-orang yang berakal bahwa akidah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diketahui apabila bertumpu hanya pada dengan akal. Akan tetapi sumbernya adalah naql, yakni dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, begitu juga beliau menyebutkan Al-Imam As-Sigzi, فَكُلُّ مُدَّعٍ لِلسُّنَّةِ يَجِبُ أَنْ يُطَالِبَ بِالنَّقْلِ الصَّحِيحِ بِمَا يَقُولُهُ. Setiap orang yang mengklaim bahwa dia seorang ahli sunnah, lihat, ini tamparan Al-Imam As-Sigzi bagi orang-orang yang mengaku ahli sunnah. Hatta Jahmiyah, Asy'ariyah mengaku ahli sunnah, Khawarij mengaku ahli sunnah. Tapi apakah cukup pengakuan kami ahli sunnah? Orang-orang sufi ahli sunnah juga. Apakah cukup pengakuan? Kata beliau, wajib bagi orang yang mengaku dia mengikuti sunnah untuk dituntut untuk menunjukkan dalil yang sahih terhadap apa yang ia yakini dan ia katakan. Yutalib bin naqli sahih bima yaquluhu. Allahu akbar. Fa in ata bidzalik ulima sidquh. Kalau dia bisa datangkan dalilnya, baru bisa terverifikasi kesunniannya, bahwa dia diakui ahli sunnah, kan kita bisa didatangkan buktinya. Wa qubila qawluh, dan ucapannya pun diterima. Wa illam yatamakkan min naqli ma yaquluhu 'anis salaf ulima annahu muhditsun za'igh. Allahu akbar. Kata beliau, kalau dia tidak mampu mendatangkan nukilan dari satu orang salaf, yakni termasuk Nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak bisa dinukilkan satu ucapan mereka, diketahuilah bahwa apa yang ia katakan dan ia yakini bid'ah, menyimpang. Contohnya ibadah, dalam perkara ibadah, masalah maulid. Datangkan satu contoh bahwa Rasulullah merayakan maulid sebagaimana yang kalian rayakan. Satu sahabat coba datangkan, enggak ada. Dari Nabi enggak ada. Tabi'in enggak ada. Tabi'ut tabi'in enggak ada. A'immah yang 4 mazhab enggak ada. Siapa yang ada? Bani Fatimiyin, orang-orang Syiah. Yang apes lah orang-orang yang merayakan maulid. Ketika dicek satu-satu setiap generasi nggak ada. Taunya di generasi keempat dinasti Fatimiyin. Ini masalah apa? Masalah ibadah. Kemudian masalah akidah, ilmu kalam. Apakah Nabi SAW mengetahui jisim, rinciannya, dalil al-a'rad, hudusul ajsam? Tidak ada. Sahabat nggak ada, tabi'in nggak ada, tabi'ut tabi'in nggak ada. Muncul ketika buku-buku filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di zaman ke-3 dan ke-4
Hijri. Berarti siapa? Pengikut Jaham bin Safwan, Aristoteles, Aflatun dan seterusnya. Wah, subhanallah. Maka ini nikmatnya ucapan para a'immatus salaf. Jadi penyimpangan yang ada di zaman mereka itu sama berputar di zaman sekarang. Kan gitu. Tinggal kita mengikuti kelompok yang mana. Kelompok ulama salaf yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah, atau kelompok orang-orang yang menyimpang. Nah, yaqulu Abu Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah, fala budda min ta'arrufi ma kana alaihi Rasulullah alaihi salatu wassalam wa ashabu. Maka kata beliau, wajib mengenal apa-apa yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya, yakni dari akidah, ibadah. Walaysa tariq ma'rifatina illa an-naql, dan tidak ada cara mengetahui itu kecuali nukilan, yakni Al-Quran dan Sunnah. Fayajibur ruju'u ila dhalik, maka wajib kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, baik, masalah qiyas, masalah muhimmah. Qiyas itu terbagi menjadi dua. Qiyas terbagi menjadi dua. Yang pertama, qiyasun mahmud, qiyas yang terpuji. Qiyas yang terpuji. Yang kedua, qiyasun madhmum, qiyas yang tercela. Sekarang apa makna qiyas? Baik, kita sebutkan ucapan a'immah. Yang pertama tadi kita sebutkan qiyas terbagi menjadi dua, qiyas mahmud yang terpuji, yang kedua mazmum, tercela. Qiyas mahmud yang terpuji ini, fahuwa alladhi tanawalahu al-ulama fi kutub al-fiqh wa usulih bi'tibarihi ahad al-adillah al-mu'tabarah. Naam. Qiyas yang terpuji adalah qiyas yang disematkan oleh para ulama di kutub-kutub fikih dan usul fikih. Qiyas yang digunakan oleh para ulama di mana? Fikih, usul fikih, enggak ada urusan dengan akidah. Ini bahasannya fikih dan usul fikih, sebatas berputar pada perkara ini. Fikih dan usul fikih. Usul fikih itu kan sebenarnya alat untuk memahami fikih. Dan qiyas di sisi ahli sunnah dalil keempat, yakni yang menjadi rujukan, yang muttafaq alaih, disepakati para ulama. Jadi dalil itu yang disepakati ada empat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis atau sunnah, yang ketiga ijma', kesepakatan para ulama, yang keempat qiyas. Nah, sebagaimana ditanyakan Pak Amin kemarin, kan itu masalah qiyas tuh. Ini di sini dia, tapi nggak datang beliau. Dalam usul fikih ini, qiyas ini memiliki syarat. Kapan digunakan qiyas? Kemarin kita sebutkan secara ringkas. Ada yang masih ingat? Abu Rehan. Kapan digunakan qiyas dalam perkara fikih dan usul fikih? Kapan penggunaannya? Apakah boleh di setiap keadaan menggunakan qiyas? Dikiaskan. Qiyas itu kan ilhaqu al-far' 'ala al-asl li'illatin jami'ah. Yani mengambil asal, akan disebutkan syaratnya. Yang asal, kemudian cabang, kemudian dengan sebab yang menggabungkan keduanya. Ini secara ringkas. Qiyas itu digunakan apabila tidak ada dalil yang sharih, yang menjelaskan. Tidak ada nas, itu istilah usul fikih. Tidak ada dalil yang gamblang, yang jelas menjelaskan
sebuah perkara itu, atau tidak ada ijma' para ulama. Tidak ada ijma' para ulama. Maka baru digunakan qiyas. Baru digunakan apa? Al-qiyas. Contohnya apa contohnya? Ada yang baitabung ahsant. Begitu juga opname, apa namanya? Impus. Ya, ini penggunaan impus. Jelas, kenal impus. Nah, Abu Jihad. Ketika apa? Ketika sakit dalam keadaan saum. Apakah ada dijelaskan dari Al-Quran dan Sunnah apa hukum menggunakan infus atau orang yang diinfus ketika saum? Ada hukumnya dari Al-Quran dan Sunnah? Baik itu larangan atau anjuran atau apa, ataukah membatalkan? Tidak ada. Karena infus itu ada di zaman sekarang. Nah, para ulama mengkiaskan infus ini kemana? Kemarin kita sebutkan di kitab Siyam bahwa 3 yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam dalil yang membatalkan puasa. Ada 3, apa saja? Makan, minum, dan jima'. Makan, minum, jima'. 3 ini berputar. Ini yang jelas, gamblang. Sisanya enggak ada. Nah, inilah dikiaskan para ulama bahwa infus ini kemakanan ini. Karena apa? Sifat infus itu memberikan kekuatan, kenyang orang, nggak mau makan kalau udah diinfus, seger. Nah, inilah apa? Contoh kias yang digunakan dalam fikih. Baru boleh menggunakan kias. Jelas. Adapun yang mengatakan bahwa yang membatalkan saum adalah segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam rongga di dalam tubuh, maka kita tidak mendapatkan dalil. Wah, tapi bukan di sini, ini pembahasan fikih. Tapi maksud di sini adalah contoh dari kias. Ada banyak kan gitu, masail mustajaddah, masalah kontemporer dalam fikih itu butuh kias. Karena nggak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan hukumnya. Atau narkoba sekarang, kemana dimasukkan? Sabu-sabu, ganja. Nah, dimasukkan ke takdir segala sesuatu yang memabukkan. Wadah. Nah, makanya Nabi bilang, para ulama berselisih tentang masalah sabu-sabu. Sebagian ulama mengatakan apa? Bukan khamar, tapi dia khabith. Sebagian lagi mengatakan khamar. Apa efeknya? Efeknya hukum had. Wadah, hukum had. Yang mengatakan khamar ketahuan menggunakan sabu-sabu dengan saksi, ditegakkan hukum had. Yang tidak mengatakan khamar, yang mengatakan itu buruk, maka hukum ta'zir, dikembalikan kepada hakim. Ini diantara efeknya. Tapi dua-dua yang mengatakan itu khabis, yakni buruk, merusak kan gitu. Tapi apakah dimasukkan ke khamar? Itu karena khamar apa? Siapa yang mengkonsumsi khamar cambuk. Ini diantara efek dari menegakkan hukum pada sebuah perbuatan. Ini kembali kepada fikih, tidak ada dalam perkara akidah. Akidah bukan di sini pembahasan, tidak ada qiyas. Itulah yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Barbahari. Nah, tidak ada sunnah atau tidak ada qiyas di dalam akidah. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullah, walaqad ajma'atil ummah 'alal 'amal bil qiyas. Umat ini sepakat untuk mengamalkan qiyas dalam perkara fikih. Waqad waradat bidzalikal athar. Dan telah datang dari berbagai hadis untuk mengamalkan qiyas. Maksudnya anjuran untuk mengamalkan qiyas. Makanya Nabi berkata kepada salah seorang sahabat, "Ahkum bi kitabillah," aku berhukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tapi kalau aku tidak mendapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, apa kata Nabi? Fajtahidir ra'i, silahkan gunakan qiyas. Ini dari Nabi SAW. Artinya gunakan Al-Quran dan Sunnah ini untuk meletakkan hukum sebuah perkara. Jadi artinya nggak ada istilah Al-Quran dan Sunnah tidak relevan di zaman sekarang, nggak ada.
pasti ada apa? Kembali ke yang sudah disebutkan. Kiaskan saja. Itu maksud Nabi alaihi wasallam. Wadah. Baik, ucapan beliau panjang, tapi ada 4 syarat dalam rukun kias. Yang pertama al-asl, asal. Yang kedua al-far', cabang. Yang ketiga al-illah, sebab. Yang keempat al-hukum. Wadah. Al-illah inilah yang menggabungkan antara 2 item. Contohnya apa? Contohnya makan dengan infus. Kita ambil contoh. Ini kan 2 item kan, 2 perbuatan. Makan dan infus dalam keadaan saum. Ini dikatakan makan, ini dikatakan asal. Makan ini dikatakan apa? Asal. Kemudian fara' yang mau dikiaskan, yaitu infus. Illahnya apa? Sebabnya at-taghziyah, kata para ulama, karena memberikan kekuatan. Makan itu kekuatan, memberikan kekuatan. Karena infus juga memberikan kekuatan. Kemudian hukumnya membatalkan puasa. Jelas? Hah? Baik, kita ulang. Kita ambil contoh yang lain. Ada 4 kita sebutkan: asal, cabang, illah, hukum. Mudah. Al-asal ini yang ingin dikiaskan kepadanya, dianalogikan, kan gitu. Contohnya kita ambil sabu-sabu. Sabu-sabu. Apakah ada di zaman Nabi alaihi salatu wasalam? Rokok saja enggak ada di zaman Nabi. Apalagi sabu-sabu. Sabu-sabu ini cabang, asal itu khamr. Karena khamr ada di zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian illahnya apa? Sebabnya, illahnya iskar, yang memabukkan. Hukumnya muharram. Kenapa? Karena khamr memabukkan dan sabu-sabu pun memabukkan, bahkan lebih parah, bisa bikin gila. Iya kan? Sabu-sabu bikin mabuk enggak? Itu para ulama yang berselisih itu sebenarnya. Karena ada sebagian orang yang nyabu enggak mabuk. Hah? Kalau kita tambah pintar. Al-khamr qalil huwa katsirhu haram. Nah, ini sebagai contoh saja kan gitu. Hukumnya muharram. Makanya Nabi bilang para ulama kadang berselisih terhadap hukum karena mereka melihat illahnya. Kadang kata mereka illahnya tidak ada di sabu-sabu ini. Ada yang pakai sabu-sabu enggaknya mabuk. Tapi apa? Candu dan rusak saraf itu gitu. Tapi enggak mabuk dia. Kalau khamr itu memang enggak sadar, kayak orang mimpi. Iya kan? Memang siapa yang pernah lihat orang mabuk? Berehan. Nah, memang nggak sadar dia kan. Kalau ditanya dia kayak di mananya aku tadi, katanya kan gitu. Tapi kalau orang yang nyabu gimana? Sadar. Itu dia muskilahnya. Para ulama berselisih di situ karena sebagian mengatakan sabu ini sadar, dia nggak hilang akalnya sehingga mereka nggak mengkategorikan ini khamar. Nggak mau tidur kan gitu, mabuk juga lihat. Tapi intinya ucapan para ulama berputar pada ini hanya sebagai contoh saja. Makanya ada istilah la mu'aradah fil mithal. Nggak boleh membantah contoh. Orang menjelaskan. Nah, taib. Sampai mana tadi kita? Kita sebutkan tadi rukun qiyas itu ada 4. Yang pertama asal, yang kedua cabang, yang ketiga sebab atau illah, yang keempat hukum. Nah, ini dalam perkara fikih, ini dipelajari di usul fikih. Baik, kita bacakan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ucapan beliau jamil. Kata beliau, "Ar-ra'yu fil asl
Dikatakan ra'i, qiyas itu dikatakan ra'i. Makanya mazhab Abu Hanifah itu dikatakan ashabur ra'i. Kenapa dikatakan ashabur ra'i? Senantiasa menggunakan qiyas. Mereka suka menggunakan qiyas. Sampai apabila bertentangan dengan nas, dalil yang jelas gamblang, mereka kiaskan. Anak kasih contoh. Sebagian Hanafiyah mengatakan, mazhab Abu Hanifah, bahwa wanita menikah tidak wajib dengan wali. Tidak wajib dengan wali. Boleh menikahkan dirinya sendiri. Kok bisa? Mereka kiaskan dengan jual beli. Sebagaimana wanita ketika ingin menjual barang atau membeli barang, apakah ada wali? Harus pakai wali dulu baru sah jual belinya, muamalahnya? Kan enggak gitu, akad. Iya kan? Muaqadah. Jual beli kan akad kan? Nah, mereka kiaskan dengan nikah. Kemudian mereka dapatkan hadis. Kita dapatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, hadis sahih. Ayyuma imra'atin ankahat nafsaha bila wali fanikahuha batil. Wanita mana saja yang menikahkan dirinya tanpa wali, nikahnya batil. Muskilahnya, mereka bukan sengaja meninggalkan hadis ini. Mereka dalam muamalahi hadis karena banyaknya fitnah Mu'tazilah, mereka khawatir ini hadis yang dhaif. Udah aman-aman, jaga-jaga, kita gunakan qiyas, ini lebih yakin, ini lebih qat'i dibandingkan dalil. Nah, ini contoh saja kan gitu. Tapi mazhab Abu Hanifah dalam perkara ini mazhab batil. Kita katakan tidak sah seorang wanita menikahkan dirinya tanpa wali. Nas dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wadah, ini min babi faedah muhimmah bahwa mazhab Abu Hanifah dikatakan ashabur ra'i. Kenapa? Apa makna ra'i? Ra'i qiyas. Nah. Taib, al-adhan dulu kalau enggak. Fadhal. Taib. Sebagaimana yang kita jelaskan bahwa qiyas terbagi menjadi dua. Yang pertama mahmud, yakni terpuji, dan yang kedua mazmum, tercela. Taib. Kemudian yang tercela ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, qiyas di dalam akidah ini tercela. Qiyas di dalam akidah. Seperti mengkiaskan sifat Allah dengan sifat makhluk. Contohnya kita ambil contoh biar jelas. Wabil misal yattadih al-maqal, kata para ulama. Dengan contoh maka jelaslah sebuah pernyataan. Qiyas dalam akidah. Ketika manusia berbicara maka membutuhkan apa? Alat yang dikatakan mulut, lidah, lisan dan seterusnya kan? Ya enggak, Abrehan? Nah, kemudian ketika kita dapatkan Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran menyatakan bahwa Allah berbicara. Wa kallama Allah Musa taklima. Kemudian orang-orang Jahmiyah mengkiaskan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau Allah berbicara, berarti apa? Allah juga memiliki konsekuensi yang sama dengan manusia, memiliki lidah, lisan, gusi, gigi, ila akhirih. Apa hukumnya? Apa natijahnya? Tamthil. Berarti Allah kayak manusia. Allah jisim. Wadah. Maka ini di antara bentuk qiyas mazmum, bahkan qiyas kufri. Kan gitu. Kemudian di antara qiyas yang mazmum dalam perkara fikih. Jadi dalam akidah itu semua yang tercela. Kemudian dalam fikih, qiyas yang apabila tidak terpenuhinya syarat atau rukun dari qiyas. Qiyas yang tidak terpenuhi rukun dari qiyas yang 4 ini.
Qiyas yang tidak memenuhi rukun dari qiyas. Nah, baik, kita lanjutkan ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sedikit. Kata beliau, ar-ra'yu fil asl masdar ra'a syai'a yarahu ra'yan. Bentuk masdar dari ra'a melihat. Sudah kita sebutkan di dalam pertemuan yang lalu bahwa kalimat melihat ra'a dalam bahasa Arab apabila yansibu maf'ulain, dua maf'ulnya, apa maknanya Abu Darda? Ra'aitu Zaidan aliman. Aku melihat Zaid itu pintar. Naam, al-ilm. Ru'yatu ilmiyah. Naam. Tapi kalau maf'ulnya itu satu, maka artinya melihat dengan mata. Ra'aitu Zaidan, artinya aku melihat Zaid dengan mata kepala. Tapi ketika kita mengatakan ra'aitu Zaidan aliman, artinya aku mengetahui bahwa Zaid orang yang berilmu. Nah, kata beliau di sini ra'a syai'a yarahu ra'yan thumma ghalaba isti'maluhu 'ala al-mar'i nafsihi. Kemudian yang dimaksud dengan ra'a itu adalah sesuatu yang diyakini dan diduga. Makanya masdar qad yutlaqu ala maf'ulan bih. Nah, udah kita sebutkan, kalaupun misalnya kita belajar di sini supaya jangan ini, bisa jadi beberapa perkara, beberapa masalah belum kita fahami, jangan berkecil hati. Kan itu. Orang yang belajar enggak harus memahami 100% apa yang disampaikan. Tapi masa enggak ada faedah? Sekian lama duduk misalnya 1 jam enggak ada faedah, mustahil. Karena Anda pernah mengajar, ada di tempat lah. Jadi ikhwah-ikhwah bilang, misalnya ada anak-anak muda, mereka bilang kita belajar kayak nggak ada faedahnya, kata. Ini syubhat syaitan. Sebenarnya ada faedahnya, tapi dia menganggap bahwa faedah itu ketika memahami semua yang disampaikan. Itu baru faedah. Ini kesalahan dalam berpikir. Sama kita belajar juga dulu kayak gitu, tidak semua yang disampaikan syekh itu kita fahami seluruhnya. Mungkin keterbatasan ilmu kita atau keterbatasan yang menyampaikan dalam menyampaikan, kan gitu. Tapi bukan berarti nggak ada faedah, mutlak nggak ada faedah, satu pun nggak bisa ada faedah. Dusta. Nah, taib. Kata beliau rahimahullah al-Imam Ibnu Qayyim, kal hawa fil asl masdar hawiya yahwahu hawan. Seperti hawa artinya sesuatu yang diinginkan, kan gitu. Thumma ustu'mila fi syai' alladhi yuhwa fayuqalu hadha huwa fulan wal 'arabu tufarriq baina masadir al-fi'l ar-ru'yah bihasabi mahalliha fataqulu ra'a kadha fi an-nawm ru'yan wa ra'ahu fil yaqadhah ru'yatan wa ra'a kadha lima yu'lamu bil qalbi wa la yura bil 'ain ra'yan walakinnahum khassuhu bima yarahu al-qalb ba'da fikrin wa ta'ammulin wa talabin li ma'rifati wajhi as-shawab مما تتعارض فيه الأمارات فلا يقال لمن رأى بقلبه أمرا غائبا عنه مما يحس به أنه رأيه. Kata beliau, ini faedah. Sesuatu yang bisa dijangkau oleh panca indera tidak dikatakan ra'i. Sesuatu yang bisa dijangkau oleh panca indera, misalnya tidak dikatakan dugaan, kan gitu ya, dijangkau oleh panca indera, sesuatu yang dilihat, api itu panas, jelas tidak dikatakan ra'i. Kata beliau, wala yuqalu aidan lil amri al ma'qul alladhi la takhtalifu fihi al uqul wa la tata'arad fihi al amarat innahu ra'i. Begitu juga sesuatu yang diketahui secara pasti dengan akal tidak dikatakan ra'i. 1 + 1 2. Apakah ini ra'i? Apakah ini pendapat? Aba Jihad, ada yang mengatakan 1 zaid 1 itsnain. 1 + 1 2. Apakah yang dikatakan? Ini pendapatku. Aku berpendapat 1 + 1 2. Ini faedah Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa apa? Sesuatu yang dijangkau oleh panca indera tidak dikatakan ra'i, tidak dikatakan pendapat. Sesuatu yang diketahui secara akal dan tidak ada perbedaan di situ tidak dikatakan
pendapat. 1+1 tidak dikatakan pendapat. Ini pernyataan, memang hak. Apakah ada berselisih di penjuru dunia ini 1+1 bisa jadi 5? Kan enggak kata. Wa in ihtaja ila fikrin wa ta'ammulin ka daqa'iq al-hisab wa nahwiha. Amma aqsam ar-ra'yi, ar-ra'yu 3 aqsam. Kata beliau, adapun ra'yi, pendapat ini ada 3 kata beliau, 3 bagian. Tulis apa yang bisa ditulis kan gitu. Yang pertama kata beliau, ra'yun batilun bila raib. Pendapat yang batil tanpa keraguan-raguan di situ. Yang kedua, wa ra'yun sahih, pendapat yang sahih, yang hak, yang benar. Yang ketiga, wa ra'yun huwa mawdi' al-ishtibah. Pendapat yang separuh-separuh, 50-50 antara benar dan batil. Wal aqsamu ats-tsalatsa qad asyara ilaihi salaf. 3 macam dari ra'yi atau pendapat ini para salaf telah memberikan isyarat. Fasta'malu ra'yi as-sahih wa 'amilu bihi wa aftau bihi wa sawwaghu al-qawla bih. Pendapat yang pertama ini, ra'yu yang sahih, itulah yang digunakan para salafus saleh dalam masalah-masalah fikih, dalam masalah-masalah fatwa. Kata beliau, wa dhammu fasta'malu ra'y as-sahih wa 'amilu wa aftau bihi wa sawwaghu al-qawla bihi wa dhammu al-batila wa mana'u min al-'amal wal futya wal qada' bihi wa atlaqu alsinatahum bi dhammihi wa dhammi ahli. Nah, pendapat yang batil, ra'yu yang batil ini, inilah para ulama yang melarang digunakan untuk berfatwa, digunakan untuk qada'. Nah, kemudian wal qismu ats-tsalits, bagian yang ketiga, sawwaghul amal wal futya wal qada' bih 'inda al-idtirar ilayhi haitsu la yujad minhu bud. Apa pendapat jenis yang ketiga? Yakni syubhat, kan gitu. Dhanni, antara yakin ini benar atau salah. Nah, kata para ulama, kalau dalam keadaan darurat masih boleh digunakan ketika tidak lagi ada solusi. Walam yulzimu ahadan al-amala bih, dan tidak boleh memaksakan siapapun untuk mengamalkannya, karena fatwa itu sifatnya tidak mengilzam. Ini beda fatwa sama qada. Misalnya antum bertanya sama ana, apa hukum ini? Apakah wajib antum lakukan? Tidak wajib. Tapi kalau ana sebagai seorang hakim, kan gitu, misalnya yang datang kepada ana, misalnya ana putuskan bahwa antum harus menceraikan istri antum, misalnya, maka wajib. Wadih. Maka wajib. Ketika antum mengadu kepada ana seorang hakim, maka hukmul qadhi mulzam atau mulzim. Hukum qadhi itu apa? Yani wajib dikerjakan, sementara mufti enggak wajib. Itu pilihan. Walam yuharrimu mukhalafatahu. Seorang mufti ini tidak diharamkan untuk menyelisihi fatwanya. Wala ja'alu mukhalafahu mukhalifan lid-din, dan orang yang menyelisihi fatwanya tidak dijadikan orang yang menyelisihi agama. Bal ghayatuhu annahum khayyaru baina qabulihi wa raddihi. Apalagi khususnya dibangun di atas fatwa yang sifatnya ini masih ada unsur keraguan-raguannya, kan gitu. Fa huwa bi manzilati ma ubiha lil muttar min at-ta'ami wasyarabi alladhi yahrumu 'inda 'adami ad-darurati ilayhi, kama qala al-imam Ahmad sa'altu asy-Syafi'iyya 'an al-qiyas fa qala li 'inda ad-darurah. وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة لم يفرطوا فيه ويفرعوه ويولدوه ويوسعوه كما صنع المتأخرون بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار وكان أسهل عليهم من حفظها كما يوجد كثير من الناس يضبط قواعد الإفتاء لصعوبة النقل عليه وتعسر حفظه. Ini beliau sedang menjelaskan metode futya, khususnya di zaman sekarang. Tidak semua orang mujtahid, ya kan? Tidak semua orang apa? Yakni membaca hadis yang banyak. Kita di kuliah ada mata kuliah al-qadha. Mata kuliah al-qadha. Apa itu qadha? Yakni bagaimana seorang qadhi. Jadi di zaman sekarang para ulama telah merumuskan konsep seorang yang ingin menjadi qadhi dalam memutuskan sebuah hukum. Karena tidak semua qadhi itu mujtahid,
orang ulama yang cerdas dalam keilmuan, mungkin ada sebagian hadis. Jadi mereka merumuskan. Kalau pertanyaannya begini, nanti jawabannya ini, nanti hasilnya ini. Kayak matematika. 1 tambah 1 hasilnya 2 gitu. Wadah. Itu yang disebutkan dengan rumusan apa? Fatwa. Dan ini dibolehkan. Nah. Taib, la'alla naktafi. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang jenis dari ra'i. Kata beliau ada 2, mujarrad dari dalil dan ra'i yang batil. Insyaallah kita bacakan dari ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pertemuan yang akan datang. Taib, ada pertanyaan? Naam. Fi soal. Para ulama menyebutkan min babi faedah bahwa semakin kita belajar, semakin tinggi kajian kita, itu mengasah otak. Kan itu. Kayak usul fikih itu mengasah otak. Jadi setengah jam, makanya dars kita di markis usul fikih itu enggak lama-lama. 20 menit, 30 menit cukup. Sikit-sikit dulu dia. Karena kalau banyak kali digas nanti mau berasap. Karena apa? Susah kayak matematika. Ada ilmu mantik di dalamnya, ada ilmu bahasa. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika mempelajari yang susah, kemudian mempelajari perkara-perkara yang mudah, lebih mudah lagi. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa akal manusia, otak manusia, maksud otak di sini bukan otak secara hissi, tapi akal, cara berpikir itu seperti otot. Semakin sering dilatih mengangkat beban yang berat, kemudian ketika mengangkat beban yang ringan mudah, kan gitu. Sampai para ulama menyebutkan mereka ketika melatih anak-anak mereka mengajarkan ilmu-ilmu yang sulit seperti faraid yang sifatnya menggerakkan pikiran gitu, nggak bisa main-main. Nah, supaya apa? Supaya ketika mempelajari perkara-perkara yang mudah, yang simple dalam akidah, contohnya, akidah sebenarnya mudah, tapi yang sulit itu dalam masalah membantah, karena syubhat orang-orang ahli kalam. Itu sebenarnya. Adapun kita misalnya ahlu sunnah, kita dapatkan dalil, kita tetapkan, udah, tidak perlu kita tanyakan bagaimana sifat-sifat Allah. Sesimpel itu kan gitu. Nah, ketika datang syubhat, ilmu kalam, ilmu filsafat harus dibantah dengan konsep mereka juga. Nah, ini yang butuh apa? Butuh mempelajari lagi. Makanya dalam bantah-membantah tidak semua orang ahli dalam hal itu. Hatta para ulama tidak semua ahli dalam hal bantah-membantah. Nah, hatta Syekhul Islam, subhanallah, Syekhul Islam di antara para ulama yang paling menonjol dalam hal ini. Kata beliau, aku lebih mengetahui ilmu mantik dan ilmu kalam dibandingkan orang-orang ahli kalam. Ini bukan dalam rangka menyombongkan diri, tapi memang beliau Allah berikan kecerdasan. Allah berikan kecerdasan. Nah, fi soal. Ada pertanyaan, Abu Rashid? Kenapa? Nah. Nah. Jadi pertanyaan sebenarnya apa? Sebagai Ustaz Abidayah itu kan tidak mengerti masalah kias kalau kita pelajari ini kan. La, dia mau mengilzam. Setahu ana dia ingin mengilzam ahlu sunnah. Apa maksudnya mengilzam? Memberikan konsekuensi yang batil. Dia kan kalau nggak salah ana ya, mungkin bisa dicek lagi. Dia kan ingin membenarkan masalah maulid kalau nggak salah kan? Atau masalah bid'ah lah, kita ambil contoh secara umum. Dia bukan menolak, tapi dia bilang buktinya zakat fitrah dengan beras ini tidak ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa di zaman sekarang ini harus ditolak semua perkara itu menjadi dengan alasan itu bid'ah?
Intinya dia ingin mengatakan adanya bid'ah hasanah. Itu sebenarnya ujungnya, ucapannya. Dan bid'ah hasanah di sisi dia termasuklah di antaranya apa? Zakat fitrah dengan beras. Dia ingin membatalkan bahwa hakikat dari ibadah tauqifiyah. Berarti masih ada perkara yang dibolehkan dikiaskan. Nah, ini ahlu bid'ah dan ahlu syubhah. Kayak gitu senantiasa mencari perkara-perkara yang syubhat. Bagaimana jawabannya? Sekarang perlu diperhatikan masalah zakat fitrah. Nah, makanya para ulama menyebutkan apa illah dari zakat fitrah? Illah dari zakat fitrah adalah at-tu'm dan al-makil. Illah murakkabah yang tepat sebenarnya illah murakkabah, komplikasi. At-tu'm bahan makanan pokok, wal makil dan bisa ditimbang. Maksud bisa ditimbang itu bisa di kale. Nah, ditakar. Rambutan tidak bisa ditakar. Nah, berarti ada boleh zakat fitrah dengan rambutan. Nah, tidak makan pokok dan tidak makil. Kemudian inilah sebenarnya tujuan utama dari zakat fitrah. Harus kita fahami dulu. Illahnya at-tu'm wal makil, bahan makanan pokok dan sesuatu yang bisa ditimbang atau ditakar. Nah, kemudian mau dibawa kemana? Wahai Adi Hidayat, adanya bid'ah hasan, adanya maulid. Apa hubungan dengan zakat fitrah? Karena Rasulullah telah jelaskan kan gitu. Para ulama jelaskan. Adapun masalah maulid mau dikiaskan ibadah, asal ibadah mau dikiaskan dengan melakukan acara apa? Mengkhususkan sebuah hari yang dianggap itu hari kelahirannya Nabi, membacakan qasidah burdah, emak-emak joget-joget, apalagi kemungkaran yang banyak. Ini mau dibuka perkara ini. Ini bertentangan dengan nas dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian apa lagi? Zikir berjamaah. Mau dikiaskan juga. Illah, fara', asal. Kita katakan Rasulullah telah mengajarkan seluruh zikir. Ini berarti kias berhadapan dengan nas. La qiyasa li muqabalatin nas, kata ulama. Enggak ada kias. Nabi mengajarkan ketika salat bahwa beristighfar 3 kali, khususnya bagi imam. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak dzul jalali wal ikram. Sampai Imam Bukhari menyebutkan bab istiqbalul al-imam 'ala al-ma'mum. Kemudian zikir-zikir yang diajarkan. Apakah dengan berjamaah? Tidak dengan berjamaah. Kenapa harus dibenturkan dengan mencari perkara-perkara yang syubhat? Kan gitu. Ini di antara ketidakjujuran dalam beragama dan kejahilan juga. Demi apa? Allah alam zahirnya demi mengikuti selera pasar dan urusan dunia. Itu saya ujung-ujungnya itu. Karena uang salam maulid tebal-tebal amplopnya. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Naam. Naam. Ini udah lama sebenarnya masalah itu, tapi itu menunjukkan penyimpangan dan kejahilannya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.